Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jam selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana Engkau telah memimpin kebaktian kemarin malam. Pimpinlah malam ini. Pimpinlah hamba-Mu yang hina. Beri kepada dia keberanian. Beri kepada dia firman. Beri kepada dia segala urapan Roh-Mu yang kudus. Sehingga yang dikhotbahkan adalah sesuai dengan firman kitab suci yang Kau telah wahyukan. Yang diajarkan adalah semua perintah dan semua yang sudah Tuhan karuniakan melalui rasul, kabar gereja dari zaman ke zaman. Biar kami sungguh-sungguh dengan aus, dahaga, dan merasa lapar untuk merindukan firman Tuhan. Kami menerima dengan rendah hati, sehingga semua firman Tuhan boleh menjadi ajaran yang membawa kami kembali kepada Tuhan sendiri. Beri pengertian kepada kami tentang dosa dan tentang apakah sebabnya Tuhan mengasihi orang berdosa. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat, kami berdoa. Amin. Semua bilang amin. Saudara, kemarin saya bicara tentang dosa. Jangan mengerti dosa sebagai sesuatu perbuatan yang kelihatan dari luar saja. Itu adalah pengertian yang sangat dangkal, yang hanya dimengerti oleh semua hukum-hukum di dunia. Tuhan Allah bukan manusia. Tuhan berkata manusia melihat dan menilai seseorang dari lahiriah. Tapi aku melihat ke dalam batinmu, hati sanubarimu. Jikalau orang yang membunuh dianggap harus dipenjarakan karena dia berdosa membunuh. Tuhan berkata, kau membenci orang lain, engkau sama dengan membunuh orang lain. Mengapa orang membunuh? Karena dia membenci sebelum melakukan tindakan pembunuhan itu. Jadi Tuhan bukan lihat dari luar, Tuhan lihat dari dalam. Jikalau engkau memaki orang, mengkutuk dia, maka kalimatmu telah melukai batin dia. Tapi sebelum engkau mengatakan kalimat seperti itu, Tuhan sudah melihat kejahatan sudah melanda di dalam jiwamu. Etika orang Kristen bukan etika tindakan. Etika Kristen adalah etika motivasi. Jikalau hatimu tidak beres, masih kelihatan engkau beres, kelihatan engkau sopan sama orang lain, tapi engkau tidak benar di dalam hati, Tuhan menjatuhkan hukuman, memvonis engkau dalam berdosa. Apakah kelakuan tidak penting? Penting. Bagaimana kita mengetahui penting? Karena iman tanpa kelakuan mati adanya. Barang siapa yang beriman harus mengutarakan di dalam kelakuan. Tapi kelakuan bagaimana baik tidak menjamin engkau diselamatkan. Karena jikalau kelakuan bisa menyelamatkan kita, maka surga penuh dengan sapi. Adakah orang bertindak lebih baik dari sapi? Sapi bekerja berat dari pagi sampai malam. Sudah mati dagingnya dimakan orang. Kamu bagaimana? Kamu lebih baik dari sapi? Tidak. Sapi tidak pernah tulis cek kosong. Betul nggak? Sapi tidak pernah mencuri. Betul nggak? Sapi tidak pernah bohong. Cuma begitu. Sapi tidak pernah licik. Sapi pun tidak pernah menyontek. Betul nggak? Sapi begitu baik. Kerja berat. Menanam beras. Lalu dia yang bekerja di dalam sawah. Dan dia mati dagingnya dimakan oleh orang. Saudara, kira engkau cukup baik untuk masuk surga hanya melalui kelakuanmu? Kelakuan itu penting, tapi kelakuan tidak sanggup menyelamatkan kita. Jadi orang Kristen yang betul-betul mengerti Alkitab, dia beriman, lalu iman menjadi kelakuan yang baik. Tapi dia melakukan kebaikan, tidak menjajasa. Saya begitu baik, saya masuk surga. Saya berbuat baik hanya karena saya adalah manusia yang harus melakukan kebaikan sebagai manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Lalu dosa itu apa? Kemarin kita melihat dari 4 sudut. Dari status dan sikap di hadapan Allah. Sin is a state of disobedience. Dosa adalah satu sikap pemberontakan. Sikap membelakangkan diri. Sikap melawan kehendak Tuhan Allah. Dan di situ Tuhan melihat sikapmu yang membelakangi aku. Itu adalah dosa. Sekarang jawab saya. Dengan pertanyaan sederhana. Tapi mempunyai arti yang dalam sekali. Kalau saya menghadap terang, bayang-bayang saya di mana?
Jawab. Jangan cuma jawab amin ya. Jawab dengan pikiran. Kalau saya menghadap terang, bayang-bayang saya di mana? Kalau saya melihat bayang-bayang, terang di mana? Umat manusia sekarang melihat apa? Melihat hari depannya gelap bukan? Ekonomi kapan boleh kembali? Resesi kapan selesai? Obama bilang, tak apa-apa, optimis, we can change. Tanya dia, change what? Bagaimana melawan Amerika? Gampang. Bagaimana gampang? Cetak uang. Oh, enak aja ya. Kalau kurang uang cetak uang. Kurang uang cetak uang. Itu caranya ekonomi. Itu akan membuat besok Amerika makin merosot. Makin tidak tertolong. Karena itu jalan yang salah. Anak muda tidak ngerti. Oh, Obama. Change. Cetak uang. Obama waktu dilahir bawa dolar enggak? Hah? Sama seperti engkau lahir telanjang tidak bawa apa-apa. Dia bagaimana bisa menolong? Cetak. Makin cetak, makin inflasi. Makin cetak, makin inflasi. 20 tahun, 30 tahun lagi. Amerika menjadi negara yang miskin. Karena sudah kadung membiarkan anak muda semau sendiri pakai uang. Seboros-boros. Sehambur-hamburnya tanpa dikuasai. Saudara-saudara. Di negara begitu banyak orang miskin. Satu hari cuma dapat $1 upahnya. Orang Amerika ada yang satu hari pakai ribuan dolar. Dan sekarang ternyata dia sudah hutang dan beli satu surat-surat hutang dari Tiongkok. Lebih daripada 400 miliar. Ini menjadi negara pengemis. Menjadi negara paling miskin. Karena pemborosan dan konsumsi yang tidak habis-habis. Saudara-saudara sekalian. Apakah solusi dunia? Kita melihat ke depan. Kita melihat bayang-bayang. Waktu kita melihat ke depan. Bayang-bayang bangkrutnya ekonomi. Bayang-bayang fusi atau apa itu nuklir. Bayang-bayang moral rusak. Homoseksual tiba. Seluruh merosotnya daripada etika. Membuktikan manusia bukan hidup menghadapi terang. Sedang hidup menghadapi bayang-bayang. Kalau kita hidup menghadapi bayang-bayang. Berarti terang di mana? Terang ada di belakang. Karena kita membelakangi Tuhan. Maka kita menghadap gelap. Kita menghadapi gelap karena terang di belakang. Kalau kita tidak mau Tuhan, maka kita menghadapi hantu. Kalau kita tidak mau terang, kita menghadapi bayang-bayang. Kita menghadapi kenajisan karena kita membelakangi kesucian. Ini adalah sikap. The state of disobedience that is called sin. Kedua, kemarin kita melihat dosa dilihat daripada the broken of the interpersonal relationship. Hubungan saya dengan Tuhan mestinya damai. Hubungan saya dengan setan mestinya musuh. Hubungan saya dengan manusia yang lain harusnya harmonis. Hubungan saya dengan diri harusnya sesuatu penerimaan yang sangat puaskan diri. Tapi kita tidak. Sama Tuhan kita musuh. Sama setan kita kait. Sama diri kita celah. Sama orang lain kita tidak harmonis. Ini namanya dosa. Dosa adalah broken interpersonal relationship. Ini dari kedua. Jangan mengerti dosa seperti orang dunia. Seperti hakim-hakim. Banyak hakim-hakim. Banyak jaksa-jaksa. Mereka bukan saja tidak mengerti apa itu etika. Mereka yang mengerti hukum untuk melawan hukum. Melanggar hukum supaya tidak usah dihukum. Mereka orang berdosa lebih besar dari orang yang belum belajar hukum. Orang Kristen jangan begitu. Mari orang Kristen mengerti dosa itu adalah the brokenness of the interpersonal relationship. Vertically to God, horizontally to man. Externally to others, internally to ourselves. Saudara-saudara, pada waktu kita melawan diri, akibat yang paling keras, yaitu membunuh diri. Karena waktu kita melawan orang lain, akibat paling keras, membunuh orang lain. Kalau kita melawan Tuhan, akibat paling keras, kita menjadi ateis. Kalau waktu kita melawan semua dalil-dalil, saudara tidak harmonis. Kita menjadi musuh di dalam alam semesta. Nah itu namanya dosa. Ketiga, kita melihat dosa bukan dari status, bukan hanya dari relasi. Kita melihat dosa dari apa? Dari semacam motivasi yang tidak beres. Dan kita melihat dosa daripada sesuatu hari depan yang tidak terpegang.
Dan semua ini mengakibatkan kita menjadi seseorang yang margin. Seorang yang jauh dari Tuhan. Dan saudara-saudara, Alkitab mengatakan akibat dosa, upah dosa adalah maut. Maut bukan mati, tidak napas. Itu adalah akibat kematian di dalam. Sehingga Paulus berkata, dulu kita semua mati di dalam dosa. Waktu dulu kita mati di dalam dosa, saat itu justru kita hidup. Jadi orang yang hidup melacur, dia itu hidup kan. Orang yang hidup berzina, dia hidup kan. Kalau tidak hidup, bagaimana dia bisa berzina? Kalau tidak hidup, bagaimana dia bisa melacur? Dia bisa bawa mobil ke motel, buka pintu, cari perempuan, lalu sama-sama buka celana, naik ke tempat tidur. Itu kan hidup. Tapi Tuhan mengatakan itu bukan hidup. Itu mati di dalam dosa. Orang yang hidup secara daging, mati secara rohani, dan tidak sadar kalau dia mati, orang itu adalah orang yang paling kasihan. Tuhan berkata kepada Adam, saat hari itu engkau memetik buah yang terlarang dan engkau makan, hari itu engkau akan mati. Tetapi Adam waktu makan dia tidak mati. Berarti Tuhan Allah omong kosong. Yang kau katakan tidak jadi, yang kau katakan tidak terwujud, maka kalimatmu tak usah percaya. Kenapa banyak orang tidak gereja? Kenapa banyak orang tidak mau dengar firman Tuhan? Kenapa banyak orang tidak berani katakan kalimat dari firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu sulit dipercaya. Firman Tuhan sering kelihatan tidak jadi. Yesus mau datang, aku datang segera. Sudah 2000 tahun belum datang. Dunia akan kiamat. Sudah begitu lama masih tidak kiamat. Seperti firman Tuhan itu semua omong kosong. Seperti firman Tuhan tidak pernah terwujud. Tidak pernah tergenap. Tidak pernah terjadi. Tetapi kalimat setan. Kalau engkau makan buah itu, matamu akan terbuka. Dicelikan. Betul tidak? Adam dicelikan tidak? Dicelikan. Jadi yang benar kelihatan salah. Yang salah kelihatan benar. Lalu orang bilang, percayalah baca Alkitab. Percayalah ke gereja. Karena yang dikatakan Tuhan tidak tentu jadi kok. Tetapi yang dikatakan setan itu jadi. Engkau ke gereja tidak tahu hari apa. Tapi kalau pergi ke ahli nujud, dilihat jarimu, dilihat gambaran di dalam tanganmu. Mereka mengatakan, kau tahun apa akan menikah? Kau tahun apa akan double lottery? Kau tahun apa akan bangkrut? Kau tahu apa akan mati? Engkau percaya. Karena apa? Karena firman Tuhan dari Alkitab. Kadang-kadang tidak terjadi. Tapi perkataan Ari Nujun kadang-kadang terjadi. Malah engkau mulai mengalihkan kepercayaan kepada seharusnya yang mutlak, engkau relatifkan. Seharusnya yang relatif, engkau mutlakkan. Yang seharusnya dipercaya, kamu meragukan. Yang seharusnya diragukan, kamu percaya. Engkau kacau balau di dalam segala pengaturan standar seperti ini. Nah Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Maut mempunyai arti 3 lapisan. Lapisan pertama, maut adalah hubungan putus dengan Tuhan sebagai sumber hidup. Pada waktu mikrofon ini bekerja, saudara lihat sini. Saya bicara, saudara dengar tidak? Saya bicara suara kecil, saudara dengar suara keras. Karena ada speaker yang keluarkan suara yang mengeraskan suara saya melalui mic yang ada magnet. Lalu ada kabel, lalu ada listrik, lalu ada speaker. Speaker itu ada gauge di dalam magnet, lalu ada membran yang keluarkan getaran sehingga diperbesar 100 kali. Karena apa? Di sini ada satu hubungan antara mikrofon dengan sumber daripada elektronik yang membesarkan. Tetapi kalau saya sekarang mempatahkan hubungan ini sehingga ini dilepas. Sudah dilepas, kau dengar suara keras tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini sudah lepas. Kalau ini sudah lepas, kau masih dengar sebab yang sini masih bekerja. Tapi kalau ini sudah dilepas, engkau tidak dengar apa-apa. Apalagi teman yang jauh. Jadi yang bikin dia berfungsi adalah sebab dia sekarang berada di dalam satu relasi hubungan yang masih bekerja. Nah saudara-saudara, kalau pasang kembali, dia hidup.
Kalau lepas, dia mati. Semua, 1, 2, 3. Pasang kembali, dia hidup. Kalau lepas, dia mati. Itulah artinya mati. Jadi mati, bukan mikrofonnya rusak. Mati, bukan mikrofonnya hancur. Mati, karena lepas dari sumber hidup. Semua, mati, karena lepas dari sumber hidup. Pada waktu kita tidak lagi berhubungan dengan Tuhan Allah, itu disebut kematian rohani. Ini arti pertama. Kematian rohani akan mengakibatkan kematian jasmani. Maka waktu Adam makan makanan yang terlarang itu, hari itu dia sudah mati. Mati apanya? Rohaninya. Mati rohani apa berarti? Sekaligus saat yang sama jasmaninya juga mati. Tidak. Setelah mati rohani, Adam masih hidup berapa lama? 930 tahun. Nah, di sini kelihatan firman Tuhan yang kalah, perkataan setan yang menang. Karena Tuhan berkata, engkau hari itu makan, engkau mati. Tetapi sebenarnya tidak terjadi. Setan mengatakan, hari itu makan, engkau celik matanya. Justru kalimat setan yang terjadi. Sehingga manusia susah membedakan yang benar yang mana. Sekarang kalau engkau tidak bisa membedakan, hanya bersandarkan, ini lebih enak didengar, ini yang saya senang. Saudara mencari Tuhan yang kau senang, pasti menemukan Tuhan yang palsu. Saudara jangan cari gereja yang cocok sama saya, pendeta yang khotbahnya enak didengar, firman yang menyenangkan saya. Itu orang bodoh. Anak Kristen, anak Tuhan, orang Kristen yang baik, bukan Tuhan yang menyenangkan dia, tapi dia berkata, Tuhan, saya mau menjadi orang Kristen yang menyenangkan Tuhan. Amin. Saya mau menjadi orang Kristen yang mengenal kebenaran. Saya mau dengar yang asli dari Tuhan. Yang tidak asli, murah pun aku tidak mau. Saudara-saudara, orang yang bodoh pakai harga yang besar, dapat arloji yang palsu. Orang yang biasa pakai harga yang sedikit, dapat arloji yang palsu. Orang yang pintar pakai harga yang sedikit, dapat arloji yang asli. Nah, ini sebab kalau Tuhan memberikan Kristus yang begitu besar, begitu asli, begitu penting, dan mati bagi engkau, setelah engkau tidak bayar apa-apa, itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi engkau selalu menghina anugerah yang sejati dari Tuhan. Saudara-saudara, kematian adalah putus hubungan sebagai dasar. Kedua, kematian ada akibat fatalnya dari tubuh ini menjadi mortality. Ketiga, kematian adalah dibuang ke neraka untuk selama-lamanya tidak lagi kembali kepada Tuhan Allah. Itu kematian kali kedua. Demikian kitab suci ajaran begitu jelas. Mari kita kembali kepada ajaran kitab. Mari kita kembali kepada iman yang sejati. Taat kepada firman yang benar sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, lalu kita kemarin sudah selesai mengatakan, karena itu kita perlu bertobat, tinggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Tetapi siapa yang bisa menyelesaikan dosa kita kecuali inisiatif dari Tuhan Allah? Saudara-saudara, kalau manusia sendiri berteriak, saya mau diselamatkan, tetapi Tuhan tidak mau menyelamatkan, mungkinkah dia diselamatkan? Tidak mungkin. Kalau saya mengatakan saya mau masuk surga, Tuhan tidak buka pintu, mungkinkah engkau masuk ke dalam pintu surga? Tidak mungkin. Itu sebab Alkitab berbeda dengan semua agama yang mengatakan, bukan kamu yang mencari aku, tetapi aku yang mencari kamu. Bukan kamu yang memanggil aku, menyeru namaku, tapi aku yang memanggil orang berdosa untuk bertobat. Bukan kita yang mengasihi terlebih dahulu kepada Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus berkata di dalam Lukas pasal 19, dia mengatakan anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Berarti Tuhan inisiator, Tuhan yang aktif, Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menebus kita dari inisiatif Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian, sehingga Tuhan
yang mengasihi orang berdosa. Menjadi satu-satunya kemungkinan orang berdosa diselamatkan. Saudara-saudara, kalau saya berkhotbah predestinasi, tidak bisa. Kalau saya berkhotbah diselamatkan untuk selama-lamanya, tidak bisa. Lalu saya mau tanya, jadi apa? Oh gampang, siapa percaya diselamatkan. Kalau tidak percaya, tidak diselamatkan. Saudara, dengar ya. Dengar jawaban apa pertanyaan saya. Yang percaya diselamatkan, betul tidak? Saudara jadi bego ya sekarang ya. Tidak berani jawab. Yang percaya diselamatkan. Betul tidak? Jawab ya. Tuhan dengar ya. Yang tidak percaya tidak diselamatkan. Betul tidak? Makanya satu orang diselamatkan adalah karena dia mau percaya atau dia tidak mau percaya. Betul tidak? Tidak berani lagi ya. Sekali lagi. Yang percaya diselamatkan. Betul tak? Yang tidak percaya tidak diselamatkan. Betul tak? Makanya kalau orang diselamatkan sebab dia mau percaya. Betul tak? Kok jadi lembut sedikit ya? Hah? Lalu orang itu mengapa bisa percaya? Sebab dia mau percaya. Sehingga sebab dia mau percaya, maka dia diselamatkan. Kalau begitu saya tanya, Paulus waktu diselamatkan, dia mau percaya atau tidak mau percaya? Mau. Tuhan bilang, Paulus mau percaya sama gua? Mau. Sudah lama rencana mau percaya. Oh, you mau percaya? Oke. Yang percaya diselamatkan. Tak catat namamu ya. Apa itu? Namanya apa? S-A-U-L. Oke, Saul. S-A-U-L. Mau percaya ya hari ini? Saya tanya Saul waktu ketemu dengan Tuhan. Di jalanan menuju kepada Damaskus. Waktu itu dia mau percaya enggak? Dia maunya apa? Hah? Maunya apa? Mau pergi tangkap orang Kristen. Mau pergi menganiaya gereja. Manusia yang sudah percaya Tuhan akan dibawa dimasukin ke dalam penjara. Kapan Paulus mau percaya? Kapan Paulus bersedia rencana menerima Tuhan Yesus? Tidak pernah. Tadi saya tanya, kalau mau percaya diselamatkan, betul tidak? Sekarang semua tidak berani jawab. Betul tidak? Betul. Kalau tidak mau percaya, tidak diselamatkan. Betul tidak? Betul. Banyak pendeta mengerti cuma 2 kalimat ini. Kalau saya tanya lagi, tidak jadi murid saya. Saudara-saudara sekarang kalau sudah pendeta, tidak boleh dikoreksi. Kalau sudah namanya pendeta, khotbahnya lain. Karena lain sama saya. Jangan pergi dengar dia. Saya kasih tahu, kalau dia jadi murid saya, mungkin saya tidak terima. Saya punya murid, sudah lebih 180 orang yang pernah mendapat gelar PhD. Waktu dia salah, saya kasih angka salah. Dia harus berubah. Karena apa? Karena di dalam teologi yang ketat, saya tidak boleh kompromi. Dan orang kalau sekolah adalah karena mau dikoreksi. Sekolah di bawah guru, profesor yang penting, berarti dia mau belajar. Kalau waktu ujian dikasih angka 50, apakah berarti kamu boleh membenci profesormu? Tidak kan? Kamu mesti mengaku saya kurang pintar. Saya salah. Karena profesor itu ada lebih pintar dari saya. Dia menunjukkan saya salah. Sekarang saya berubah. Saya belajar lagi. Kan begitu. Tapi kalau engkau sudah pendeta, apalagi pendeta dirikan sendiri, pendeta tabisan sendiri, tidak belajar teologi, lalu menganggap saya pendeta, tidak boleh orang koreksi saya. Engkau kurang mencintai saya. Engkau terlalu menghakimi orang lain. Tidak mau dengar. Khotbah tidak cocok dengan saya. Itu sombongnya sampai apa sih? Banyak orang sebelum dibaptiskan lebih rendah hati daripada sudah menjadi anggota. Banyak orang Kristen lebih rendah hati daripada mereka yang sudah jadi pendeta. Seperti kalau saya sudah pendeta, saya tidak mau dikoreksi. Siapa yang tidak setuju saya, dia dari setan. Siapa yang melawan saya, dia adalah menghakimi saya. Saya tidak boleh menerima penghakiman karena saya adalah mutlak. Kamu Tuhan kah? Kamu kebenaran kah? Kamu identik dengan Alkitab kah? Tidak. Agustinus waktu tua dia mengatakan satu kalimat.
Kalau Anda menemukan khotbah saya tidak cocok dengan Alkitab, silakan buang saya. Kembalilah ke Alkitab. Sikap itu benar. Saya tanya, kalau percaya diselamatkan betul? Betul. Kalau tidak percaya dibinasakan betul? Betul. Kalau sudah betul, ada kebenaran lain. Ya itu, percaya, tidak percaya. Lalu saya tanya, bagaimana engkau bisa percaya? Sebab saya mau. Mau apa? Mau percaya. Kalau Tuhan tidak kasih kesempatan engkau dengar Injil, engkau bisa mengatakan saya mau Injil. Tadi kasih kesempatan. Saya tanya lagi. Tuhan mau semua diselamatkan, betul nggak? Betul. Betul ya? Tuhan mau semua diselamatkan, betul ya? Setuju? Tuhan mau semua diselamatkan, maka Tuhan kasih setiap orang kesempatan mendengar Injil. Sudah dengar, kalau Tuhan tanya, mau? Mau. Oke, aku mau engkau diselamatkan. Maka aku kasih engkau kesempatan. Nah sekarang engkau menyatakan mau, aku selamatkan kamu. Saya tanya lagi, adakah orang dari lahir sampai mati tak pernah dengar Injil? Jawab. Adakah orang dari lahir sampai mati tidak pernah mendengar Injil? Ada tidak? Hah? Nah orang itu tidak pernah dengar Injil. Bagaimana dia biasa mengatakan, saya mau percaya? Tak pernah kok. Lalu Tuhan betul-betul mau orang itu diselamatkan? Mau, kenapa kasih dia kesempatan dengar Injil? Saya tanya lagi ya, iman Kristenmu semua jebol. Jawab. Kalau Tuhan mau setiap orang diselamatkan, kenapa tidak setiap orang dikasih kesempatan mendengar Injil? Tanya pendetamu. Alkitab mengatakan, siapa yang kukasihani, kukasihani. Siapa yang kuanugerahi, kuanugerahi. Apakah setiap orang dapat kesempatan dengar Injil? Jawab. Tidak. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan dia? Tuhan tidak pernah kasih dia satu kali mendengar Injil. Saya cuma bilang, Tuhan, aku tidak ngerti. What you are doing is according to your sovereignty, your willingness, your wisdom, your supreme power. I never understand. I'm too small, too tiny. I'm too limited to understand your unboundless, your infinity, your unlimited truth and your wisdom. Kita terlalu kecil mengerti Tuhan. Dan kalau Tuhan mau semua orang diselamatkan, mengapa Tuhan tidak pernah memberikan kesempatan? Kamu yang dengar Injil 1 tahun mungkin 300 kali. Kamu yang dari kecil dengar khotbah sampai mati mungkin 10.000 kali. Hak apa engkau boleh mendengar Injil baru banyak? Kenapa ada orang lain 1 kali pun tidak pernah mendengar Injil? Saya mau tanya, apakah Tuhan tidak adil? Kamu tidak berani mengatakan Tuhan tidak adil. Kalau ngomong seperti mencela Tuhan, menghujat Tuhan, Tuhan itu adil. Kalau Tuhan adil, kenapa ada orang diberikan kesempatan banyak? Ada orang tidak diberikan kesempatan. Kenapa ada orang dilahirkan dalam keluarga konglomerat? Ada orang dilahirkan di dalam keluarga yang melarat. Kalau Tuhan adil, kenapa ada orang kasih muka bagus luar biasa? Ada orang peot semua. Kalau Tuhan adil, kenapa ada orang diberi bakat main piano jadi, main suling jadi? Kenapa orang ditinggal tone deaf, tidak pernah tahu nada? Kenapa? Saya kasih tahu sama kamu, teologi reform berkata Allah berdaulat, Allah mau memberikan anugerah siapa dia berhak. Allah memberikan orang ini IQ 180, memberikan orang itu IQ-nya cuma 80, dia berhak. Karena dia yang mencipta, maka dia menentukan anugerah kepada siapa. Tetapi tidak berarti tidak adil. Karena keadilan tidak boleh dinilai daripada persamaan pemberian anugerah. Keadilan dimengerti sebagai berikut. Yang dapat banyak harus memberi banyak kembali kepada Tuhan. Yang dapat banyak bakat harus bekerja lebih berat kepada Tuhan. Yang dapat banyak karunia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kewajiban lebih banyak kepada Tuhan. Itu konsep keadilan secara dinamis ini. Bukan keadilan semua rata, semua diberikan bakat yang sama tarafnya. Tidak. Dengan pengertian seperti itu, maka saya bekerja lebih berat dari semua pendeta.
Karena saya tahu saya dikasih bakat yang banyak. Saya mesti berbanting tulang. Saya mesti di dalam keadaan bagaimanapun kerja berat. Tangan saya sudah sakit 2,5 tahun. Saya tidak berhenti 1 hari bekerja. Sekarang masih ada banyak penyakit di dalam tubuh saya. Dan saya tidak berani malas. Karena apa? Anugerah Tuhan begitu besar untuk saya. Saya harus bekerja lebih berat daripada orang lain untuk Tuhan. Amin. Itu namanya keadilan. Kalau yang percaya diselamatkan, betul. Yang tidak percaya tidak diselamatkan, betul. Lalu yang percaya itu ada kesempatan dengar Injil. Setelah dengar Injil, saya mau. Tapi mereka yang tidak pernah dikasih kesempatan 1 kali pun dengar Injil dari lahir sampai mati. Kenapa? Saya tidak mengerti. Paulus tidak pernah berencana menjadi orang Kristen. Paulus hanya berencana untuk menghancurkan Kristen. Paulus tidak berencana untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Paulus hanya merencanakan menghancurkan orang Kristen, hancurkan Yesus. Dan pada waktu dia mau hancurkan Yesus, Tuhan jatuhkan dia. Setelah dia jatuh terpelanting, dia tahu ini kuasa terbesar. Di dalam keadaan matahari siang bolong, panas terik menyinari seluruh alam semesta. Ternyata masih ada terang yang lebih besar daripada matahari. Ini pasti Tuhan. Lalu dia mengatakan, ini Tuhan. Suara mengatakan, Saul, Saul. Aduh, Tuhan berkata, dia tahu nama saya. Ya Tuhan, siapakah engkau? Saul tanya, siapakah engkau? Karena dia tahu, ini bukan orang biasa. Ini adalah yang maha kuasa. Dan bercahaya lebih besar dari matahari. Siapakah engkau Tuhan? Bisa tahu nama saya? Bisa bercahaya begitu besar. Bisa bertemu saya, jatuhkan saya dengan kekuatan. Saya tidak tahu hari itu Saul naik kuda atau jalan kaki. Tapi menurut seorang pelukis yang besar namanya Caravaggio, 100 tahun setelah Da Vinci, dia menulis Saul terpelanting di tengah-tengah jalan dengan di bawahnya kaki kuda yang besar sekali dengan cahaya yang menjadi predecessor daripada modern 20th century technique of lighting in photographic. Saya sudah sediakan 700 lukisan, kopi yang terbaik di dunia untuk bikin museum di Jakarta. Supaya orang Kristen boleh menemukan lukisan yang terbaik seharusnya bagaimana, bukan sembarangan. Lalu konseran yang terbaik di dunia, di Asia Tenggara, di Indonesia. Saya sediakan kur 160 orang menyanyi lagu yang terbaik di seluruh Indonesia. Itu semua akan mendidik satu zaman ini. Saudara-saudara, Caravaggio menggambar Saul itu terpelanting, jatuh dari kuda. Dan dia begitu tercengang. Who are you, Lord? Siapakah engkau ya? Tuhan. Jadi itu kalau Tuhan, mengapa perlu tanya siapakah engkau? Masa saya tanya sama dia, Saudara Benyamin, siapakah engkau? Dia akan jawab, gila lu saya tahu gua Benyamin, kau tanya siapakah engkau? Tak perlu kan? Siapakah engkau ya Tuhan? Dia adalah seorang yang mengajar ketuhanan. Dia pemimpin agama, orang Farisi, profesor teologi. Dia mengajar ketuhanan. Tetapi mengajar secara akademis. Waktu bertemu dengan Tuhan, tak tahu siapa Tuhan. Inilah banyak orang. Pendeta mengajar ketuhanan. Coba bawa sini, saya kasih ujian. Dia akan gagal. Karena tidak mengerti firman Tuhan. Cuma lagaknya berdiri mimbar. Bikin anggota ribu-ribuan. Tapi yang ngajar ngawur. Besok akan terima hukuman jauh lebih besar dari mereka yang tidak berkhotbah. Di dalam pasal 4 ayat 1 daripada Yakobus, Tuhan berkata, jangan suka menjadi guru. Karena orang yang mengajar akan mendapatkan tuntutan, akan mendapatkan hukuman lebih besar karena dia berani mengajar. Who are you that you think you are good enough to teach others what to do? Who are you that you think you are qualified enough to teach the truth to others? And you yourself never understand the truth thoroughly. Maka Paulus waktu itu mengatakan, Tuhan, siapakah engkau? Ini mentelanjangkan diri. Seorang guru agama, seorang pemimpin, seorang Farisi, seorang akademis sebenarnya tidak mengerti Tuhan itu siapa. Lalu Tuhan menjawab,
Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Hah? Nggak mungkin. Yesus itu orang Nazaret. Yesus orang Galili. Yesus manusia. Nggak mungkin dia Tuhan. Tetapi you lihat saya berkuasa kan? Saya jatuhkan kamu dengan cahaya begitu besar. Aku memberikan cahaya menjatuhkan engkau terpelanting. Engkau mengaku saya Tuhan kan? Setelah engkau mengaku aku Tuhan, baru saya jawab, saya adalah Yesus. Engkau sekarang terpaksa harus menggabungkan Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah Yesus. Tak mungkin, tak bisa. Mustahil. Yesus bukan Tuhan. Tuhan bukan Yesus. Tuhan tak mungkin Yesus. Yesus manusia. Manusia tak mungkin Tuhan. Manusia tak mungkin Allah. Tapi saya tahu engkau Tuhan. Tapi tak tahu kalau engkau Yesus. Jadi engkau itu Tuhan yang namanya Yesus. Yesus itu Tuhan. Heran. Dia pusing. Pemimpin agama pusing. Karena dia tak pernah mengenal Tuhan. Tapi dia sudah berani mengajar ketuhanan. Tak kasih gelar akademik. Tapi dia tidak kenal Tuhan. Paulus tak pernah mau terima Yesus kan? Betul nggak? Paulus sama saat itu tidak mau Yesus kan? Jawab, betul nggak? Dan tadi kamu mengatakan yang percaya diselamatkan. Betul, betul. Yang tidak percaya tidak diselamatkan. Betul, betul. Kapan Paulus mau percaya? Di sini banyak pendeta gagal, tidak bisa lulus. Teori mereka cuma di situ. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya diselamatkan. Sehingga manusia selamat dan selamat tergantung diri manusia mau percaya atau tidak. Tuhan bilang tidak. Manusia diselamatkan atau tidak selamatkan tergantung Tuhan mau menyelamatkan dia atau tidak. Pada waktu aku mati di dalam dosa, dia membangkitkan aku. Semua baca ayat ini. Semua buka kitab suci. Efesus pasal 2 ayat pertama. Setelah membuka kitab suci, kita membaca dengan suara keras bersama-sama. Surat Efesus pasal yang kedua ayat pertama. Semua Efesus pasal 2 ayat pertama. Dengan suara keras kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu waktu dulu bagaimana? Mati di dalam dosa. Tetapi saudara-saudara, dia membangkitkan kami. Ayat ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menurut kehendak daging dan pikiran kami menjahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus durhaka. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Saudara-saudara. Jadi pada waktu kita mati di dalam dosa, Tuhan menghidupkan kita. Saat itu kita menerima Tuhan atau tidak? Jawab. Orang yang mati di dalam dosa mau menerima Tuhan tidak? Saudara tidak jawab sekali lagi. Orang yang mati di dalam dosa bisa menerima Tuhan tidak? Yang mau apa? Melacur, berzina, berdosa, berdansa, berjudi. Mati di dalam dosa. Mati di dalam dosa sama dengan hidup menurut kedagingan. Hidup menurut nafsu. Hidup sesuai dengan kuasa gelap dari angkasa. Ada kerajaan yang kuasa roh itu berada di hati kita. Itu namanya mati dalam dosa. Orang yang mati dalam dosa tidak menerima Tuhan. Tapi Tuhan membangkitkan kita saat kita mati di dalam dosa. Karena Tuhan mencintai orang berdosa. Saudara-saudara, Tuhan mencintai orang berdosa. Sehingga sebelum engkau mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal engkau. Sebelum engkau mencintai dia, dia sudah mencintai engkau.
sebelum engkau menerima dia. Dia sudah mati bagi engkau. Saya tanya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, waktu itu engkau percaya dia tidak? Jawab. Ya. Waktu Yesus mati di atas salib, waktu itu engkau percaya dia? Kan lahir pun belum ngomong apa lu. Pakai otak dong. Orang bilang, tidak usah pakai otak, pakai Roh Kudus. Kalau manusia tidak pakai otak, apa bedanya lu sama babi? Jawab. Apa gereja mengajar orang Kristen tidak usah pakai otak? Gereja mengajar, Roh Kudus, tidak pakai otak, gendeng. Saudara-saudara, manusia-manusia, babi-babi, bedanya manusia pakai otak. You sudah lama menjadi orang Kristen yang tidak pakai otak. Baru beberapa hari ini saya mendesak, saya memaksa, saya merangsang, saya menginspirasikan kamu pakai otak pikir. Saudara-saudara, waktu kamu hidup di dalam dosa, itu namanya rohnya mati. Saat itu kamu mau menerima Tuhan tidak? Tidak. Pada waktu Yesus mati di kayu salib 2000 tahun lalu, waktu itu engkau menerima Tuhan tidak? Tak bisa karena engkau belum dilahirkan, belum ada. Bagaimana percaya kepada dia? Lalu saya tanya, Yesus mati saat itu untuk saya tidak? Untuk kamu tidak? Lain ya. Saya waktu tidak percaya karena saya belum lahir. Tapi sebelum saya lahir, Yesus kenal saya tidak? Kenal. Sebelum saya cari dia, dia cari saya tidak? Sebelum saya cinta dia, dia cinta saya tidak? Nah, ini rahasia. Yaitu Allah yang kekal, dari kekal sampai kekal merencanakan keselamatan. Allah dari kekal sampai kekal bersedia memberikan hidup kekal. Yang diberikan adalah hidup yang semua, hidup yang kekal. Nah, engkau mengatakan, saya tidak percaya karena saya kalau berdosa lagi tidak ada hidup kekal. Jadi sudah menerima Tuhan, tapi hidup kekal. Besok berdosa, hidup kekal hilang. Lusa bertobat lagi, hidup kekal balik lagi. Lusanya berdosa lagi, hidup kekal hilang lagi. Balik hilang, balik hilang balik. Itu bukan hidup kekal, hidup 24 jam. Itu hidup sementara. Yesus memberikan hidup yang kekal, tapi kamu pada waktu berdosa, dia akan pukul kamu. Apa bedanya orang Kristen berdosa sama orang yang bukan Kristen berdosa? Orang belum Kristen berdosa itu akan dihukum oleh Tuhan. Orang Kristen berdosa akan dihajar oleh Tuhan. Saudara-saudara, hakim melihat orang berdosa, vonis 5 tahun masuk penjara. Sama anaknya nakal, dia pukul, sama enggak? Lain, ini anak, ini dihajar, itu dihukum. Jadi orang yang belum menerima Tuhan Yesus, dia kalau berdosa, dia masuk neraka, itu hukuman. Tapi engkau sudah diselamatkan, engkau masih berdosa, itu dipukul, dihajar, ganjaran dari Tuhan. Bedanya adalah ganjaran, hajaran untuk anak, hukuman untuk orang yang tidak percaya. Saudara-saudara, mari kita mengerti kitab suci dengan baik. Bukan mengerti secara semeraut, mengerti secara sembarangan, mengerti secara otak sendiri yang tidak mau takluk kepada firman. Alkitab berkata kepada kita, sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan kenal kita tidak? Sebelum kita dicipta, Tuhan tahu tidak? Maka Efesus pasal 1, Tuhan memilih engkau sebelum dunia dicipta. Mari kita membaca Efesus pasal 1. Saya membaca ayat ketiga, saudara membaca ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Semua membaca ayat 4, 1, 2, 3. Allah telah memilih kita sesudah kita bertobat. Apa? Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Jadi kapan pilihan itu? Allah memilih kita. Kapan? Ayo, kapan? Sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia diciptakan kita itu ada tidak? Belum ada.
Sudah dicipta? Belum. Jangan bilang kita belum ada. Mama yang melahirkan kita juga belum ada. Engkong juga belum ada. Engkong cokong. Belum ada. Sebelum dunia diciptakan, Allah memilih Stephen Tong menjadi orang Kristen. Loh, gua belum ada kok. Lu belum ada, tetapi gua sudah tahu lu akan ada. Karena aku yang menciptakan engkau. Itu namanya pilihan. Jadi pilihan Tuhan, cinta Tuhan kepada orang berdosa adalah cinta dari kekekalan. Bukan cinta mendadak kelihatan jatuh cinta. Bukan begitu. Sebelum kau ada, sebelum kau diciptakan, sudah dipilih. Engkau lihat ini ayat meleset. Mungkin Paulus lagi ngantuk tulis salah. Mungkin ini bukan aslinya. Aslinya bagaimana? Mari kita melihat lagi. Siapa Kristen? Orang Kristen, definisi yang paling tepat, paling singkat, paling sempurna, paling jelas, paling lengkap adalah ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Mari kita membaca. Ayo. Kitab 1 Petrus. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat kedua. Nah, saya membaca ayat 1, saudara membaca ayat 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang Kristen menerima surat ini. Siapa mereka? Ayat 2 semua. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana apa? Dipilih sesuai dengan, lebih keras, dipilih sesuai dengan pertama Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, kamu ini siapa? Orang Kristen. Orang Kristen orang bagaimana? Orang Kristen adalah orang yang dipilih oleh Allah Bapa, digerakkan oleh Roh Kudus, menjadi suci dan menerima percikan daripada Yesus Kristus melalui darahnya Tuhan kita. Di sini orang yang diselamatkan oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Di sini ya, Petrus begitu jelas, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Yesus Kristus. Allah Bapa memilih sebelum dunia diciptakan, sebelum kita dilahirkan, sebelum kita berada di dunia. Karena sebelum dunia diciptakan, beribu-ribu juta tahun sebelum ada segala sesuatu, Allah yang kekal memilih. Pilih berarti semua enggak? Pakai pikiran ya. Ini 2 hari latihan otakmu sangat hebat. Ya. Dan ini bikin lu menjadi lebih pintar. Saya sudah bilang sama kamu, barang siapa yang pintar dengar khotbah reform pasti lebih pintar. Barang siapa yang bodoh dengar khotbah reform pasti tidak bodoh. Kalau ada orang mengatakan saya dulu pintar kok, setelah dengar khotbah si buntung dari goblok, coba angkat tangan, saya pasti potong tanganmu. Tidak ada itu. Saudara-saudara, karena Roh Kudus, Roh bijaksana, semua 1, 2, 3. Firman Tuhan, firman kebenaran, semua. Masa Roh bijaksana bikin orang goblok? Masa kan firman kebenaran bikin manusia makin tidak benar? Tidak bisa. Jadi barang siapa mengatakan jangan pakai Roh Kudus, jangan pakai otak, pakai Roh Kudus saja, dia telah mendualismekan Roh Kudus dan otak. Dia berusaha menjadi orang tidak usah pakai pikiran, cuma sandar kepada roh yang palsu. Roh Kudus tidak takut engkau pakai otak. Roh Kudus lebih pintar dari otak. Roh Kudus lebih hebat dari semua ilmu. Amin. Baru dia Allah. Allah kok takut orang pikir? Allah kok orang takut orang pakai pikiran? Allah yang mencipta pikiran justru memberikan Roh Kudus, memberikan kebenaran yang diwahyukan Roh Kudus untuk membawa pikiranmu yang tersesat kembali kepada kebenaran.
Apa itu iman? Iman bukan membuta. Oh, itu gendeng. Iman adalah mencerdaskan engkau dan membawa pikiranmu yang sudah tersesat kembali kepada kebenaran. Itu namanya iman. Iman diciptakan melalui firman. Iman datang daripada dengar. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran datang dari firman. Firman datang dari Yesus Kristus. Yesus adalah firman menjadi daging. Yesus adalah firman yang menciptakan segala sesuatu. Pada permulaan adalah firman. Firman beserta dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Firman menjadi daging. Tinggal di tengah-tengah kita. Dan penuh dengan kebenaran. Dan penuh dengan anugerah. Di mana orang mengerti Kristus, dia menjadi orang pintar. Di mana orang mengerti firman, dia mengerti kebenaran. Karena firman itu adalah kebenaran. Siapa tahu? Seluruh kitab suci cuma satu tempat. Firmanmu ada kebenaran. Di mana? Ada yang tahu? Cuma satu kali. Di seluruh kitab suci. Hanya satu kali mengatakan. Thy word is truth. Firmanmu ada kebenaran. Mau tahu tempatnya? Cuma satu kali. Nggak mau tahu? Mau goblok terus? Mau tahu nggak? Kamu nggak jawab serentak, saya nggak kasih tahu. Mau nggak? Cuma satu kali. Firmanmu adalah kebenaran. Di mana? Di Yohanes 17 ayat 17. Baca. Saya tidak menipu kamu loh ya. Saya memimpin kamu otaknya kembali kepada benar menjadi orang pintar yang berpikir. Dan pikiranmu dipimpin oleh Roh Kudus. Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17 adalah satu-satunya pasal. Seluruhnya bicara tentang bagaimana anak Allah yang tunggal berdoa kepada Allah Bapa di surga. 17 ayat yang ke-17. Saya membaca 16, saudara membaca ayat 17. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. The only time, Father, sanctify them, cleanse them, make them holy with your word, with the truth. And your word is truth. Allah Bapa bersihkan mereka dengan kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Firman-Mu ada kebenaran. Kemarin saya sudah tanyakan, yang bikin bersih kita itu 3 hal. Pertama apa? Firman. Kedua, Roh Kudus. Ketiga, aduh lu kemarin baru dengar, sekarang lupa. Awas lu ya. Saya tidak mau datang lagi kalau begitu. Semua yang saya ajarkan dicatat, diingat. Lalu semua tumpukan kebenaran bikin engkau begitu stabil, begitu sehat, begitu tegar. Kalau ada pendeta khotbah ngawur, engkau langsung tahu ini tidak beres. Jangan takut. Jangan takut hanya karena dia pendeta. Kalau dia pendeta yang tidak beres dan tidak bertanggung jawab, bongkar dia. Kalau dia pendeta yang tidak belajar, sembarang mengajar, lawan dia. Orang Kristen sudah waktunya sampai mempersiapkan diri dengan pengertian firman yang betul-betul stabil, kuat untuk melawan semua ajaran yang tidak beres. Arsitek yang tidak beres, jangan takut. Hakim yang tidak beres, jangan takut. Presiden yang tidak beres, gulingkan dia. Pendeta yang tidak beres, bongkar dia. Semua penipu-penipu yang tidak beres, kita hancurkan rencana dia. Demi kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Amin. Di Shanghai ada bangunan 9 susun. Sudah jadi, kurang 2 bulan, serah terima. Orang sudah bayar uang, sudah bangun selesai. Datanglah angin besar. Angin besar membuat longsor di bawah seluruh bangunan. Loh, jatuh tidur. Jadi begini. Kalau masuk di dalamnya, kepalamu kena tembok. Tangan kakimu kena tembok sebelah sana. Engkau tidak tahu itu menjadi pecah semua. Seluruh 9 susun. Puluhan itu apartemen semua jatuh. Karena apa? Arsiteknya penipu. Kalau arsitek penipu, tidak apa-apa lah. Dia sudah kerja berat, sudah pakai bahan begini. Biarin aja. Goblok lu.
Kalau pendeta menipu, dah apa-apa lah dia hamba Tuhan. Goblok lu. Kalau presiden penipu, bongkar. Berani tidak lagi memilih presiden-presiden yang penipu. Tidak lagi taat kepada pemimpin-pemimpin penipu. Tidak lagi kirim murid kepada guru-guru yang ngajar ngawur. Tidak lagi menghormati pendeta-pendeta penipu. Baru engkau anak Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Oh, dah gampang ya. Aduh, Pak Tong, lu datang Semarang kok bawa bom sih. Bom atom lagi. Bikin kita pemberontak. Tidak. Kamu tidak boleh berontak kebenaran. Amin. Kamu harus berani menyikat semua penipu dan semua ajaran yang palsu. Kalau tidak, kekristenan tidak ada hari depan. Sekali lagi, saya berkata, ini kali saya datang, saya sudah lihat jelas. Semarang perlu kebangunan yang sejati. Amin. Semarang perlu kembali kepada dasar yang sejati. Amin. Semarang perlu ada orang yang berani membongkar semua kesalahan. Amin. Jangan kompromi. Saya akan memimpin kamu di bawah pimpinan Roh Kudus. Supaya orang di Indonesia semuanya mulai melihat bagaimana kembali kepada ajaran yang benar. Yang benar sama yang salah, lain. Yang bermutu sama yang tidak bermutu, lain. Yang jujur sama yang tidak jujur, lain. Tidak boleh bersamakan hanya karena jubah pendeta. Sama-sama pendeta, jangan kritik ini. Itu ajaran setan. Yesus kritik orang Parisina. Yesus menghakimi kesalahan, tidak. Yesus memanggil Herodes serigala. Yesus memanggil orang Parisi munafik. Yesus mengatakan, engkau luarnya kelihatan seperti bagus, di dalam penuh dengan tulang belulang jenazah yang sudah mati. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya kembali lagi. Satu-satunya tempat mengatakan kebenaran itu adalah firman. Di mana? Di dalam Yohanes 17 ayat 17. Sanctify them with the truth, O Father, and thy word is truth. Sekarang saya tanya, kebenaran Allah mungkin salah tidak? Kebenaran Allah mungkin salah tidak? Tidak mungkin. Kenapa engkau ikut Yesus? Pada waktu banyak orang sudah makan roti dan makan ikan yang dirubah oleh Tuhan Yesus. 12.000 orang. Engkau bilang 5.000. Itu laki-laki. Di dalam satu kebaktian kalau 5.000 laki-laki, 5.000 perempuan tambah 2.000 jadi berapa? 12.000. Apalagi kalau laki-laki 5.000, perempuan 6.000. Anak-anak 3.000, jadi 14.000. Saya kira paling sedikit 12.000 orang sudah makan kenyang selesai. Lalu bagaimana? Mereka sudah cukup. Tetapi waktu mereka melihat Yesus khotbah makin sulit, makin sulit. Khotbah yang sulit bikin anggota kurang. Khotbah yang ngawur bikin anggota banyak. Khotbah dirubah-rubah, dikasih hiasan yang enak-enak. Seperti racun dikasih gula, anak mau makan. Makan obat yang ada racun, tapi di luarnya bungkus gula, enak. Kalau pendeta bikin gerejanya, cara khotbahnya dibungkus dengan indah, dia percaya Tuhan bisa makmur, percaya Tuhan bisa kaya. Ya banyak anggotanya. Tapi itu bukan ajaran Tuhan kok. Sehingga pada waktu mereka sudah makan-makan, Yesus tidak kasih makan lagi. Cuma satu kali. Gua ikut dia boleh terus, tak usah kerja dapat McDonald. Hari ini McDonald, besok Kentucky Fried Chicken. Lusa timlo, habis gitu tergudeg, enak loh. Ikut Yesus dapat makanan. Yesus bilang, enggak, cuma satu kali. Sekarang dengar khotbah. Dagingku boleh dimakan. Gila lu. Musa bilang, enggak boleh minum darah. Yesus bilang, kau kalau tidak minum darahku, tidak ada hidup kekal di hatimu. Kalau gini, orang Yahudi bilang, ini orang gila. Musa suruh kita enggak boleh minum darah. Tapi Yesus suruh kita minum darah dia. Kendeng ini, gila ini. Tidak mau terima dia. Ini ajaran sesat. Mereka pergi. Sudah pergi, Yesus tanya 12 murid. Kamu juga pergi kah? Why don't you go together with them? Follow them. They've gone. Are you going to? Kalimat itu dalam bahasa Greek boleh diterjemahkan. Pergilah juga. Go with them. Mereka ikut saya bukan karena mau pikul salib. Bukan karena mau menyangkal diri. Bukan karena mau mencari kebenaran. Mereka ikut saya hanya karena mau makan roti.
Sekarang banyak orang menjadi orang Kristen. Karena apa? Mau disembuhkan, mau kaya, mau sukses, mau lancar, mau makmur. Tuhan bilang, nyalah kamu. Kamu mau ikut aku, pikul salib, menyangkal diri. Kalau tidak, tak usah ikut aku. Engkau ikut pergi saja. Pergilah mereka. Petrus menjawab, no, we are not going with them. We do not want to follow them. We follow only you. Because in you, we have the eternal word, the eternal truth. Kami tidak akan pergi setelah mereka. Kami mengikut engkau ya Yesus. Karena engkau mempunyai firman yang kekal. Amin.